على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kaum muslimin yang insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan dunia yang kita geluti sepanjang hari, bulan, dan sepanjang tahun terkadang menjadikan menjadikan ibadah yang kita lakukan mengalami kehampaan, kekeringan makna, dan hilangnya rasa khusyuk. Terkadang tujuan kita beribadah adalah sekedar menjalankan rutinitas menggugurkan kewajiban. Hati dan fisik kita tidak terpengaruh oleh sekian banyak ibadah yang kita lakukan. Akhirnya, takwa yang merupakan tujuan utama dari setiap peribadatan yang disyariatkan tidak tercapai atau jauh dari harapan. Oleh karena itu, kita membutuhkan waktu untuk sejenak melakukan pemusatan ibadah dan takarrub. Meninggalkan hiruk pikuk kesibukan duniawi dan mendekatkan diri secara total dan intensif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dalam Islam dinamakan i'tikaf. Ya. I'tikaf dalam bahasa Arab mempunyai makna luzum asya'i atau menetapi sesuatu. Ya, ini dari sisi bahasa. Adapun secara istilah para ulama mendefinisikannya sebagai tinggal dan berdiam di masjid untuk beribadah dengan niat dan tata cara yang bersifat khusus. Ya, ini ada pada risalah fi al-fiqh al-muyassar halaman 77. Adapun dalil disyariatkannya ibadah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya pada surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, dan janganlah kalian mencampuri mereka sedang kalian beriktikaf. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan ibadah ini. Ya. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, tentunya hingga beliau wafat. Ya. Dan setelah beliau wafat, istri-istri beliau pun beriktikaf. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hikmah dari iktikaf ini adalah salah satunya hikmah yang paling utama adalah konsentrasi beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya serta melepaskan hati dari ketergantungan terhadap kehidupan dunia. Hikmah yang kedua adalah penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keridhaan dan rahmatnya. Ya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Adapun hukum dan jenis i'tikaf ini adalah dari sisi hukum pelaksanaannya, ibadah i'tikaf terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia bersifat wajib. Ya. Jika dinazarkan sebelumnya, jadi dia bersifat wajib jika kita menazarkannya sebelumnya. Ya, contohnya, jika seseorang berkata, jika aku diterima bekerja, maka aku bernazar untuk beriktikaf selama 3 hari. Ya, itu dihukumi wajib untuk beriktikaf kalau seperti itu. Yang kedua, dia hukumnya sunnah muakkadah, yaitu beriktikaf. Ya,
pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah ya yang telah disebutkan di atas tadi. Ya. Ya, rukun dan syarat iktikaf. Ya, yang pertama, orang yang beriktikaf ya syaratnya harus muslim. Ya, berusia tamyiz atau sudah dapat berkomunikasi dengan baik ya dan bisa membedakan ya, yang baik dan yang buruk. Nah, tentunya juga berakal, berniat untuk beriktikaf, suci dari hadis, ya, suci dari hadas, ya, dan janabah, ya, haid dan nifas bagi kaum perempuan atau wanita, ya, dan ini secara khusus bagi wanita yang beriktikaf dipersyaratkan adanya izin dari suami jika telah bersuami. Ya. Yang kedua adalah rukun dan syarat iktikaf yang kedua adalah berdiam di masjid. Ya. Kadar waktu minimal berdiam di masjid menurut sebagian ulama adalah 1 malam penuh sejak terbenam matahari hingga terbitnya fajar, ya, atau sehari penuh sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Adapun kadar maksimal tidak dijelaskan secara khusus, ya, tetapi sebagian ulama membatasi tidak lebih dari 1 bulan, ya. Dan waktu yang paling utama adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ya, sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikarenakan banyaknya keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Terkait masjid, ya, sebagian ulama mempersyaratkan masjid yang digunakan untuk iktikaf adalah masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah, hadirin. Ya, dan yang paling afdol adalah di Masjidil Haram di Makkah. Ya, di Makkah. Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, berdasarkan Atsar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, la i'tikafa illa fi masjidi jamaah. Ya, tidak ada iktikaf kecuali di masjid yang ada jamaahnya. Ya, Musannaf Abdul Razzaq. Disyariatkan bagi yang beriktikaf untuk mengambil tempat khusus di dalam masjid, ya, sebagai tempat beriktikaf. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya idza arada ay ya'takifa ya shalla al-fajr, ya, dan sampai ke akhir hadisnya, ya, jika Rasulullah hendak beriktikaf, ya, beliau melaksanakan sholat subuh, ya, kemudian masuk ke dalam tempat iktikafnya, ya, dan sesungguhnya beliau memerintahkan untuk didirikan tenda atau tempat beriktikaf untuk beliau, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hal-hal yang membatalkan iktikaf, ya, jadi adapun hal-hal yang membatalkan iktikaf yaitu yang pertama adalah terjadinya hubungan suami istri, ya, dan segala yang menjurus ke arahnya, ya. Yang kedua adalah hilang akal karena pingsan atau gila, ya. Yang ketiga, keluar dari masjid tanpa adanya uzur yang dibenarkan, ya. Yang keempat, keluar dari Islam atau murtad, dan yang kelima adalah keluar dari masjid tanpa uzur, ya. Jenis-jenis uzur yang dibolehkan atau yang membolehkan seseorang yang beriktikaf untuk keluar dari masjid adalah yang pertama, ya, uzur yang dibenarkan oleh syariat, ya, seperti ya, keluar dari masjid untuk menunaikan ya salat Jumat atau salat Id, ya, jika di masjid tersebut tidak dilaksanakan kedua salat tersebut, ya. Selanjutnya yang kedua adalah uzur yang bersifat alami atau natural, ya, dan menjadi kebiasaan manusia, ya, seperti buang hajat, mandi, ya, jika hal-hal ini tidak dilakukan di masjid. Nah, dan yang ketiga adalah, ya, uzur yang bersifat darurat, ya, seperti jika ia tidak keluar dari masjid maka hartanya akan hilang atau terjatuh dalam, ya, kebinasaan. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang dilakukan oleh seorang yang beriktikaf? Ya, tentunya pada dasarnya
Ya, setiap orang yang beriktikaf disyariatkan ya untuk memperbanyak ibadah, khususnya ibadah-ibadah mahdah yang manfaatnya kembali kepada pelakunya ya, seperti salat, membaca Al-Qur'an, ya berdoa, berzikir dan lain sebagainya. Jika iktikaf dilakukan di akhir Ramadan, ya maka tentunya meraih keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dan menjadi salah satu sebab untuk lebih bersemangat untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk konsisten dan bersemangat dalam menjalankan syariatnya. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita, senantiasa berada di jalan lurusnya ya. Dan senantiasa kita menghidupkan hari-hari kita di bulan suci Ramadan dengan mengisi hal-hal yang bagus ya, hal-hal yang baik, membaca Al-Qur'an dan lain-lain sebagainya. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات